Perkembangan setiap individu dimulai dengan fertilisasi, yaitu saat oosit sekunder yang mengandung ovum dibuahi oleh sperma. Sebelum sperma dapat memasuki oosit sekunder, pertama-tama sperma harus menembus lapisan sel granulosa yang melekat di sisi luar oosit sekunder yang disebut dengan korona radiata. Kemudian sperma menembus lapisan sesudah korona radiata berupa glikoprotein yaitu zona pelusida. Pada sperma, bagian akrosom mengeluarkan enzim hyaluronidase, yaitu enzim yang dapat melarutkan senyawa hyaluronoid yang terdapat pada lapisan korona radiata. Segera setelah sperma memasuki nukleus, pada kepala sperma akan membesar, sebaliknya ekor sperma akan berdegenerasi. Kemudian inti sperma yang mengandung 23 kromosom dengan ovum yang mengandung 23 kromosom akan bersatu menghasilkan zigot dengan 23 pasang kromosom atau 46 kromosom. Zigot selanjutnya akan ditanam pada endometrium uterus. Dalam perjalanannya ke uterus, zigot membelah secara mitosis secara berkali-kali. Hasil pembelahan tersebut berupa sekelompok sel yang sama besarnya dengan bentuk seperti RBI yang disebut dengan tahap morula. Morula akan terus membelah sampai terbentuk blastosit. Tahap ini disebut blastula dengan rongga di dalamnya yang disebut dengan blastosom. Blastosit ini kemudian akan menggelinding menuju endometrium uterus dibantu dan didorong oleh silia yang terdapat di dalam tuba Fallopi. Sel-sel dalam blastosit akan berkembang menjadi bakal embrio atau embrioblas yang kita sebut dengan gastrula. Sesuai dengan perkembangan embrio, Miss kasih kunci, si dan makan bakso gratis. Zigot, morula, blastula, dan gastrula. Pada embrioblas inilah terbentuk 3 lapisan jaringan dasar yang terdiri dari lapisan paling luar yang kita sebut dengan ektoderm, lapisan di tengah yang kita sebut dengan mesoderm, dan lapisan paling dalam yang kita sebut dengan endoderm. Permukaan ektoderm ini melekuk ke dalam sehingga membentuk lapisan tengah yang kita sebut dengan mesoderm. Selanjutnya, ketiga lapisan tersebut akan berkembang menjadi organ yang kita sebut dengan organogenesis pada minggu keempat sampai ke-8. Jantung terbentuk pertama kali dalam proses awal kehidupan. Lapisan ektoderm akan membentuk kiso. Kiso yang Miss maksud di sini adalah kulit. Indra mulai terbentuk, yang terlihat adalah mata yang paling jelas, saraf, dan otak.
Lapisan kedua itu mesoderm akan membentuk itores. Yang maksud di sini adalah I, jaringan ikat, sudah terbentuk tulang, otot sudah bisa mulai melakukan gerakan, sistem reproduksi, ekskresi, dan sirkulasi. Sedangkan lapisan yang terakhir itu adalah endoderm akan membentuk siperes, yaitu organ pencernaan dan respirasi. Sementara masa sel dalam yang menjadi embrio, lapisan sel di luar akan membentuk dua membran janin yaitu korion dan amnion. Keduanya bersama membran ketiga yang berasal dari dinding uterus ibu membentuk kantong yang berisi cairan amnion yang berfungsi sebagai buffer untuk melindungi embrio dari tekanan hebat yang dialami oleh seorang ibu. Selain itu memberi temperatur merata dan bertugas menghindari perlekatan antara embrio dan amnion. Secara bersamaan, kantung-kantung janin yang lain dibentuk, yang terpenting menjadi tali pusat atau umbilikus yang memanjang dari embrio ke bagian dinding uterus di mana uterus dan karion tersambung. Daerah inilah yang kita sebut dengan plasenta. Sementara tali pusat merupakan tali kehidupan penghubung antara ibu dan embrio. Di dalamnya terdapat dua pembuluh darah yang membawa darah dari embrio ke plasenta dan sebuah pembuluh balik yang membawa darah dari plasenta ke bayi. Walau demikian, hubungan antara aliran darah bayi dan ibunya tidak terjadi secara langsung. Keduanya mengalir ke arah plasenta dan sistem ini selalu dipisahkan oleh dinding sel dalam plasenta. Zat yang dapat melalui plasenta antara lain makanan dari darah ibu seperti gula, lemak, dan protein. Bahan sisa dari bayi terutama zat asam arang juga dapat melalui plasenta. Beberapa vitamin, obat-obatan, vaksin, dan bibit penyakit juga dapat melalui plasenta. Dengan demikian, kesehatan ibu dapat berpengaruh bagi kesehatan janin. Hubungan antara susunan saraf ibu dan embrio tidak ada, tetapi emosi ibu dapat mempengaruhi secara tidak langsung fungsi fisiologi anak. Sudah terbentuk saraf atau neuron yang saling berhubungan antara satu dengan lainnya. Tujuh bulan sampai masa kelahiran, janin lebih siap untuk secara mandiri di luar rahim. Tegangan otot bertambah, gerakan menjadi sering dan pernapasan menjadi jelas. Kunyahan, hisapan, dan tangisan lapar menjadi lebih kuat. Reaksi penglihatan dan pendengaran terbentuk dengan sempurna.